Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Rika Juliana dengan NIM 2307014402. Di sini saya akan menjelaskan tentang termodinamika dengan dua soal. Soal pertama yaitu gas ideal mula-mula pada 600 Kelvin dan 10 bar mengalami 4 langkah siklus yang dapat dibalik secara mekanis dalam sistem tertutup. Nah, pada langkah 1 dan 2 tekanannya menurun secara isotermal hingga 3 bar. Lalu pada langkah 2 dan 3 tekanan berkurang pada volume konstan menjadi 2 bar. Dan pada langkah 3 dan 4 volume menjadi mengecil pada tekanan konstan. Dan pada langkah 4 hingga 1 gas kembali lagi secara adiabatik keadaan awalnya. Nah, inilah siklus diagram yang telah saya buat. Di mana ada diagram 1, 2, 3, 4 dan balik lagi ke 1. Lalu soal yang pertamanya itu adalah memindah sketsanya. Lalu soal keduanya itu adalah menentukan T dan P pada setiap keadaan. Nah, yang pertama T1 nya kan 600 Kelvin, lalu P1 nya 10 bar. Yang kedua T2 nya juga 600 Kelvin dan P2 nya juga 3 bar. Lalu pada yang ketiga T3 nya itu kita cari dengan cara P2 dibagi T2 sama dengan P3 dibagi T3. Lalu kita pindah ruaskan saja T3 nya. T3 sama dengan P3 dikali T2 dibagi P2 dan diperoleh T3 nya sama dengan 2600 dibagi 3 sama dengan T3 nya sama dengan 400 Kelvin dan P3 nya sama dengan 2 bar. Lalu yang keempat T4 nya sendiri 4, dimana kita bisa masuk dengan rumus T1 kali P1 sama dengan pangkat 1 dikurang Y per Y sama dengan T4 kali P4 pangkat 1 kurang Y per Y. Nah, di sini diperoleh T4 sama dengan T1 dikali P1 per P4 pangkat 1 kurang Y per Y, dan diperolehlah inilah hitung-hitungannya. Masukkan 600 Kelvin nya, 10 per 2 nya, jadi kan Y nya tuh dari soal tadi 1,4. Nah, lalu diperolehlah T4 nya sama dengan 378,83 Kelvin dan P4 nya 2 bar. Lalu selanjutnya soal pertama yang C nya yaitu menghitung Q, W, delta U, delta H dan untuk setiap langkah siklus. Yang pertama kita cari delta H nya. Nah, untuk isotermal itu Q sama dengan 0. Di sini delta U nya sama dengan 0. Kan sesuai dengan hukum termodinamika 1 yaitu delta U sama dengan W kurang Q. Nah, di sini kan delta U nya sama dengan 0, maka Q sama dengan 0 ditambah W, berarti Q sama dengan W. Jadi Q sama dengan W, kita rumus W kan sama dengan RT ln P1 per P2. Nah, kita masukkan R nya 8,1345, D nya tadi kan 600 Kelvin itu langkah 1 tadi kan, lalu ln 3 per 10 P1 P2 nya tekanan 1 sama tekanan 2 nya, dan diperolehlah 5,8763,3 Joule mol pangkat min 1 atau Joule per mol. Lalu selanjutnya yaitu langkah dari 2 ke 3. Nah, di situ adalah isokoris, dimana Q sama dengan delta U sama dengan CV dikali delta T, dan diperolehlah dimasukin nih langsung 2 CV nya kan 2,5, delta T nya C nya kan 2,5, V nya 8,1345, lalu delta T kali 400 kurang 600. Nah, diperoleh delta U nya sama dengan min 4067,3 Joule mol pangkat min 1, dan sini diperoleh pula delta H nya dengan rumus CP delta T. C nya 3,5, P nya 8,1345, lalu dimasukkan dengan delta T nya tadi 400 kurang 600, diperolehlah min 5694,1 Joule mol, dan W nya sama dengan 0, P
delta U sama dengan Q tambah W. Karena W sama dengan 0, berarti W sama dengan delta U sama dengan Q, dan diperolehlah Q sama dengan min 4067,3 Joule mol pangkat min 1. Lalu yang ketiga, langkah 3 ke 4, yaitu langkah isobarik, di mana Q sama dengan delta H. Q sama dengan delta H sama dengan CP dikali delta T. Nah, kita masukkan masing-masing tadi delta T-nya, C-nya 3,5, tekan P-nya 8,1345. Lalu diperoleh hasilnya min 603,6 Joule mol pangkat min 1. Lalu delta U-nya, langsung kali kita masukin rumus delta U. Rumus delta U itu kan CV kali delta T. C-nya 2,5, P-nya 8,1345. Lalu delta T-nya langsung aja dikurangkan suhunya. Lalu diperolehlah min 431,1 Joule mol pangkat min 1. Lalu Q sama dengan delta H sama dengan min 431,1 Joule. Lalu delta U sama dengan Q tambah W. Nah, tadi kan Q-nya sudah diperoleh itu 431. Nah, ini kita tinggal tambahkan, tinggal kita kurangkan aja nih delta U dikurang Q. Lalu W sama dengan min 603,6 dikurang 431,1 sama dengan 172,5 Joule mol pangkat min 1. Nah, dan langkah 4-nya yaitu angka adiabatis. Jadi Q sama dengan 0, otomatis langsung delta U sama dengan CV dikali delta T, dimana C-nya 2,5, B-nya 8,1345, delta T-nya 600,38,8. Diperolehlah delta U-nya sama dengan 6297,7 Joule mol pangkat min 1. Lalu delta H, CP dikali delta T, dan disitu diperolehlah delta H sama dengan 4498,4 Joule mol pangkat min 1. Lalu delta U sama dengan Q tambah W. Tadi kan Q-nya nih 0 nih. Nah, makanya di sini delta U sama dengan W. Lalu diperolehlah 4498,4 Joule mol, sama bukan? Lalu menghitung proses keseluruhannya. Nah, di sini Q-nya tadi kan kita Q1, Q2, Q3, Q4, Q1, Q2, Q3. Nah, inilah hasil Q4 kan 0 tadi. Langsung hasilnya sama dengan 12.205,4 Joule mol pangkat min 1. Begitu pula dengan W-nya. W-nya kan W1, W2, W3. Nah, W1, W2, W2-nya tadi 0, W3, W4, dan diperoleh hasilnya 1205,4 Joule mol pangkat min 1. Hasilnya sama. Lalu delta H sama dengan 0, delta U-nya sama dengan 0. Selanjutnya yaitu nomor 2. Untuk nomor 2 soalnya yaitu suatu gas ideal awalnya pada suhu 303,15 Kelvin atau 30 derajat Celcius dan tekanan 100 kPa kilopascal yang mengalami proses siklus berikut dalam satu sistem tertutup. Nah, dalam proses reversible mekanis, gas tersebut pertama-tama dikompresi secara adiabatik hingga 500 kilopascal, lalu kemudian didinginkan pada tekanan konstan hingga 303,15 Kelvin atau 30 derajat Celcius, dan akhirnya diekspansi secara isotermal ke keadaan semula lagi. Nah, siklus tersebut melintasi perubahan keadaan yang sama persis, tetapi setiap langkah bersifat irreversible dengan efisiensi 80% dibandingkan dengan proses reversible mekanis yang sesuai. Nah, pertanyaannya tentu diperintahkan untuk mencari Q, W, delta U, dan delta H untuk setiap langkah proses dan siklus. Dengan diketahui data CP-nya itu 7/2R dan CV itu 5/2R. Nah, untuk penyelesaiannya ini kita buat dulu ini grafiknya. Ini 1 ke 2, 3, dan balik lagi ke 1. Nah, kalau 1 ke 2 ini dia adiabatis. Dimana tadi 1 ke 2 itu dia konstan,
gasnya konstan. Nih gas di sini konstan. Lalu setelah itu 2, ya kan tadi ditanya Q, W, delta U dan delta H. Nah soalnya Q nya sama dengan 0 di sini. Lalu delta H sama dengan CP dikali delta T. Langsung saja dimasukkan dan diperolehlah 5149,94 Joule per mol. Lalu delta U nya sama dengan CV dikali delta T, itu rumusnya. Dimasukkan saja angkanya. CV nya tadi kan 20,785 Joule mol Kelvin, lalu delta T nya 480,13 Kelvin dikurang 303,15 Kelvin, dan diperolehlah 3678,53 Joule per mol. Nah, lalu ditanya delta U, W nya kan di sini langsung saja W sama dengan minus sesuai hukum termo, delta U sama dengan W tambah Q. Nah di sini kan Q nya sama dengan 0, jadi W sama dengan minus delta U, ambil aja. Lalu berapa minus dari 3,678,53 Joule per mol. Lalu proses isobaris 2 ke 3 dimana, nah Q sama dengan delta H sama dengan CP dikali delta T. Q nya sama dengan 5149,98 Joule per mol. CP nya langsung 29,009 Joule per mol Kelvin. Ini delta T nya 303,480,13 Kelvin. Lalu delta U, nah di sini rumus delta U sama dengan CV dikali delta T. Kita masukkan saja delta T nya sama, CV nya berbeda 20,785 Joule per mol Kelvin. Yang hasilnya minus 3,678,53 Joule per mol. Lalu W sama dengan Q dikurang delta U. Ini hukum termo 1 lagi. Lalu diperolehlah 5,149,94. Ini si Q tadi dikurang delta U minus 3678,53, dan diperolehlah W sama dengan minus 1471,41 Joule per mol. Lalu proses 3 ke 1 balik lagi atau proses isotermal. Nah di sini diketahui nih delta H-nya udah pasti 0, delta U-nya udah pasti 0. Lalu Q sama dengan W sama dengan minus RT ln P pressure 2 dikurang pressure 1 per pressure 1. Di sini RT-nya tadi tuh R-nya itu minus 8,314 Joule per mol Kelvin dikali di T-nya 303,15 Kelvin, baru ln 1 per 5 bar. Nah, sama dengan Q sama dengan 4056,41 Joule per mol. Nah keseluruhan prosesnya itu Q sama dengan minus 1,093,53 Joule per mol. Lalu setelah itu W, ini kan Q1, Q2, Q3, begitu pula ini W1, W2, W3, dan diperolehlah W nya sama W keseluruhan sama dengan minus 1093,53 Joule mol. Lalu delta U nya begitu juga, itu diperolehlah sama dengan 0. Nah di sini juga begitu dengan delta H nya ini sama, dan karena nggak ada delta itu karena delta T ini sama dengan 0, makanya itu tahan sama dengan 0. Nah karena efisiensinya 80% yang kerja dilakukan dan panas yang dipindahkan akan berubah sesuai dengan itu, dimana proses 1 kedua itu aja, berarti W sama dengan W per 0,8. W nya tadi minus 3.578,53 Joule per mol. Diperolehlah W sama dengan dari dibagi 0,8, diperolehlah W sama dengan minus 4.598,16 Joule per mol. Lalu Q nya sama dengan delta U tambah W sesuai hukum termo 1, dimana diperolehlah minus Q sama dengan minus 919,63 Joule per mol. Dan untuk proses ketiga itu adalah proses isobaris. Nah, sebenarnya proses isobaris juga sama ini rumusnya, langsung aja masukkan W nya nih,
hasilnya W-nya untuk 2 ketiga yang posisi baru sama dengan minus 1839,26 Joule per mol. Lalu di Q juga pakai hukum termo 1 dan diperolehlah minus 5517,79 Joule per mol. Lalu proses 3 ke 1, proses isotermal. Nah, ini W sama dengan W dikali 0,8. Dan ini W-nya diperolehlah W sama dengan 3245,13 Joule per mol. Lalu Q sama dengan delta U ditambah W. Nah, hukum termo 1 tadi kan delta U pada proses 3 ke 1 ini 0. Langsung saja W yang kita masukkan ini yang dari sini dan diperolehlah 3245,13 Joule per mol. Nah, keseluruhan prosesnya Q sama dengan ini Q1, Q2, Q3. Nah, diperolehlah Q-nya sama dengan minus 3192,29 Joule per mol. Lalu W sama dengan minus 4. Ini W1, W2, W3 dan diperolehlah minus 3192,29 Joule per mol. Delta U sama dengan 0, delta H sama dengan 0. Selesai. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.